Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari surat 1 Yahya atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membacanya firman ini dengan berbalasan. Saya membaca ayat 6, saudara ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepadanya, siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes ini berbicara tentang sebuah ajaran yang sangat penting, yaitu ajaran iman yang diteruskan secara bersinambung dari zaman para rasul, kemudian sampai kepada gerejanya di masa kini. Dan oleh karena itu, teks ini harus kita lihat sejarahnya. Di antara rasul-rasul Yesus yang jumlahnya 12 itu, Yohanes adalah rasul yang tidak mati syahid. Dia bahkan dibiarkan atau diberi kesempatan hidup dalam usia yang cukup tua. Dia meninggal kira-kira umur 100 tahun di kota Efesus. Rasul Yohanes pula ini yang pernah dibuang di Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos dia menulis kitab Wahyu yang menceritakan bagaimana penderitaan gereja saat itu oleh penganiayaan yang luar biasa kejamnya. Dan di akhir hidupnya Rasul Yohanes menghabiskan waktunya menjadi seorang pemimpin gereja di kota Efesus. Efesus adalah Turki sekarang ini. Dan di sanalah Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Konon Injil Yohanes dan ketiga surat Yohanes itu ditulis atas dorongan para murid-murid, dorongan para presbiter. Presbiter itu artinya para imam, para pendeta. Dorongan para murid-murid ini mengatakan, guru, sekarang ini kita telah terancam dengan munculnya ajaran sesat. Ajaran sesat itu yang disebut ajaran gnostik. Mumpung engkau sebagai saksi mata masih hidup, tuliskanlah sesuatu tentang memori-memori yang pernah engkau lalui bersama Yesus, Juru Selamat kita. Nah, inilah kemudian Rasul Yohanes menuliskan Injil-Injil, yang surat-surat dan 1 Injil yang berisi tentang pandangan dia dari perspektif yang lebih dalam tentang siapa Kristus. Pada waktu itu sudah beredar Injil yang lain, yaitu Injil yang ditulis oleh Matius, Injil yang ditulis oleh Markus, Injil yang ditulis oleh Yohanes. Baru akan ditulis. Injil yang ditulis Matius itu ditulis oleh Lewi, si pemungut cukai. Konteksnya adalah orang Yahudi. Makanya kalau Anda lihat, karena sasarannya orang Yahudi, banyak sekali kutipan ayat-ayat perjanjian lama. Karena pembacanya memang akrab dengan ayat-ayat perjanjian lama. Injil Markus ditulis oleh Markus. Markus itu bukan saksi mata, tetapi dia adalah juru bahasa Petrus, penerjemah Petrus. Ditulisnya di kota Roma. Karena itu di dalam Injil Markus sebenarnya dapat disebut
Injil menurut kesaksian Petrus. Kalau Anda lihat sistematik Injil Markus, mulai dari pelayanan Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan yang dikenal proklamasi Yordan, dan urutan-urutannya sampai terakhir itu persis sama dengan urut-urutan khotbah Petrus di Kisah Rasul pasal 10. Karena memang itu Injil yang dijabarkan menurut saksi mata, yaitu Petrus. Injil Lukas ditulis setelah Injil yang lain, khususnya Injil Markus itu beredar. Dan karena itu Lukas menulisnya dengan sangat seksama, karena dia menghadapi audien yang sangat terpelajar, yaitu orang Yunani. Maka dikatakan, setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari para saksi mata dan pelayan firman, maka aku ingin menuliskannya secara teratur bagimu. Lukas menulis dengan bahasa yang sangat ilmiah. Tetapi 3 Injil dari 1 mewakili Yahudi. Karena Yudaisme itu menjadi bangsa pilihan yang memiliki moralitas yang sekalipun bangsa kecil tapi bisa mempengaruhi dunia saat itu. Sampai-sampai seorang filosof yang namanya Seneca, orang Romawi, mengatakan, lihatlah saudaraku, lilin-lilin Sabat sekarang tidak hanya menyala di rumah-rumah orang Yahudi, tetapi sudah menyala di rumah-rumah kita orang Romawi. Kita harus berbuat agar wabah yang namanya Yudaisme tidak semakin menyebar begitu cepat, dan keyakinan-keyakinan mereka akan mengganggu dewa-dewa kita. Itulah pandangan seorang Seneca. Kemudian Markus ditulis singkat karena audiennya orang Romawi. Romawi itu terkenal sebagai bangsa yang menaklukkan negara lain dengan kekuatan militer. Dan Anda tahu tentara itu maunya singkat, padat, jelas instruksinya. Sebab kalau instruksi tidak jelas, salah tembak. Anda melihat di sini tidak banyak ayat perjanjian lama yang dikutip. Yang ditekankan sejarah. Yang ditekankan sejarah mujizat. Mujizat karena apa? Dia ingin bukti nyata. Nah ini Injil Markus ini kalau sekarang golongan Pentakosta ini. Kalau Injil Matius golongan Ortodoks ini. Banyak bukti-buktinya, ya kan? Injil Lukas golongan orang-orang yang terpelajar. Yang mereka mempelajari Injil dengan sangat seksama dari data-data sejarah. Baru ketiga Injil tadi kan melihat Yesus dari bawah. Injil Matius mengawali dengan silsilahnya. Mengapa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Kenapa? Orang Yahudi itu memandang silsilah. Bahwa Mesias yang akan datang haruslah keturunan Daud dari benih Abraham. Maka ditulislah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pola pikir paradigmanya secara Yahudi. Injil Markus ditulis mulai dengan pembaptisan di Yordan. Injil Lukas ditulis dari bawah juga. Berita malaikat kepada Maria, berita malaikat kepada Elizabeth, berita Maria pada gembala. Ditulisnya teliti. Kemudian kelahiran Yesus. Setelah kelahiran Yesus umur 8 hari diserahkan ke bait Allah. Itu namanya Brit Milah. Yaitu perjanjian sunat umur 8 hari. Kemudian umur 12 tahun Bar Miswah. Di mana anak seorang Yahudi seharusnya dia mendapatkan pelajaran. Bukan hanya pelajaran menulis, tapi pelajaran agama. Taurat, Talmud. Baru nanti umur 30 tahun seorang Yahudi boleh mengajar di depan umum. Setelah itu, murid-murid mengatakan semua yang ditulis tentang Kristus ini kan kristologi yang muncul dari bawah. Dari fakta-fakta sejarah. Maka Bapak Gereja kuno mengatakan, Yohanes dituntut oleh para muridnya untuk menuliskan bukan sekedar Yesus dari bawah. Dari orang tuanya, silsilahnya, pembaptisannya, berita pada gembala, penyunatannya, dibawa ke bait Allah. Tetapi Yesus dari atas. Firman yang menjadi manusia. Maka diawali dengan kata-kata, pada mulanya adalah firman. Dari atas kemudian diterangkan bagaimana karyanya ke bawah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baru diceritakan pertemuannya dengan Yohanes,
dengan murid-muridnya. Tapi ajaran-ajarannya kebanyakan tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain. Jadi Injil ini mewakili 4 peradaban dunia saat itu. Dan hanya ada 4 Injil yang ada di bawah kolong langit. Tidak ada Injil yang lain. Ini perlu saya tekankan karena sekarang ini banyak orang aneh-aneh yang mencoba memperkenalkan Injil Yudas, Injil Thomas. Kenapa Injil-Injil yang memang itu Injil palsu itu tidak kita jadikan bukti sejarah? Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kualitas Injil-Injil lain ini. Injil yang sebenarnya bukan Injil. Saya sering menyebut The Gospel of Gumbale Mukio. Ini baru ada yang menyebutkan saya, The Gospel of Gumbale Mukio. Di manakah letak kegumbal mukioannya? Injil-Injil palsu ini kita akan lihat. Nah, saudara-saudara, ajaran sesat apa yang dihadapi oleh Yohanes? Waktu itu ada pengajar yang namanya Kerintus, bukan Korintus, Kerintus. Ini seorang pengajar bid'ah gnostik. Nah, Anda pasti tanya kepada saya, Pak Bambang dari mana taunya? Dari sejarah. Sejarah ini yang nulis bukan orang tahun 1970. Yang nulis bukan Luther tahun 1600-an. Yang nulis ini Irenaeus. Irenaeus ini bukan Irenaeus Eskijan, bukan. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Jadi kalau berpikir itu secara historis. Sebab kalau Anda mengatakan, tadi malam saya mendapatkan wangsit pada Jumat Kliwon, itu mesti ngapusi. Bagaimana cek and rechecknya? Alkitab selalu mengajarkan kita cerdas. Kalau sesuatu itu benar, cek and recheck secara historis. Dan kalau Anda masih ragu juga, tanya kepada Roh Kudus. Begitu loh. Tapi mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru nulis. Meneliti dulu baru merasa bisa. Sekarang ini kan banyak orang yang keminter. Orang yang sok tahu, artinya keminter itu. Pinter terus jadi keminter, gede jadi gembede. Ini banyak orang seperti ini. Maka saya ingat apa yang dinasihatkan Pak Harto dulu. Ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Nah ini sekarang petuah-petuah begini tidak banyak tahu karena semua orang sok tahu. Polikarpus itu murid Yohanes langsung. Dan bukan hanya kata orang tentang Polikarpus. Tetapi Polikarpus meninggalkan surat kiriman bagi kita. Tapi itu bukan Alkitab karena nggak ditulis oleh para rasul, ditulis oleh muridnya para rasul, namanya Polikarpus. Mungkin kita hanya mengenal yang namanya buku The Voice of Martyr, ya kan? Tetapi Anda tidak mengejar lebih lanjut. Kenapa Polikarpus, muridnya Yohanes, rela dihukum mati daripada menyangkal imannya? Iman seperti apa yang memperkuat dia sehingga dia lebih baik mati ketimbang kehilangan Kristus? Itu tidak kita baca. Karena itu gereja sekarang kebanyakan ngutip, tapi terus jadi kemerti gitu loh. Kita mengenal cerita Polikarpus. Polikarpus itu diadili oleh seorang prokurator Romawi dan dikatakan, "Hai Polikarpus." Dia menjadi pemimpin gereja di Smyrna. Smyrna itu sekarang Izmir. Di Turki sekarang ini. Itu 7 jemaat dari kitab Wahyu itu sekarang namanya Izmir. Di Turki masih ada kota Izmir. Smyrna. Kalau kamu ingin terus hidup, kamu sangkal Yesus. Kamu sangkal Kristusmu itu. Dia sekalipun sudah tua. Tetapi dengan tegar mengatakan, 86 tahun aku mengabdi dia. Dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Jikalau kematian ini memang pilihan bagiku, aku lebih baik mati daripada mengkhianati dia. Tetapi kita tidak membaca iman yang seperti apa, maka baca tulisan langsung Polikarpus. Ketika dia dibakar dalam perapian itu, dia berdoa, untuk inikah wahai Bapa Surgawi, aku memujimu di dalam nama imam besar yang kekal Yesus Kristus, yang berkuasa bersamamu dan bersama Roh Kudusmu sekarang dan sampai segala masa. Amin. Langsung mati. Berarti ajaran tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menerima kemuliaan dalam Allah yang satu,
ini bukan sekedar muncul di Konsili Nisea. Banyak teolog-teolog sekarang yang mengatakan Injil Yohanes tidak mengajarkan Trinitas tapi Duinitas, karena hanya menekankan keilahian Kristus dan keilahian Allah Bapa. Banyak yang begitu. Karena apa? Orang pinter tuh kalau nggak punya data, terus pinternya yang ditafsirkan apa? Ini maka saya mengajak saudara-saudara khususnya dari gereja barat untuk rendah hati. Mari kita belajar ke gereja timur. Di sana dokumen-dokumen tersimpan mulai dari tahun paling awal sampai detik ini. Dan inilah yang akhirnya bisa menjawab teologi-teologi yang tidak karu-karuan, yang sekarang sedang mengusut, membolak-balik ajaran yang benar dari gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, termasuk ayat ini disalahgunakan. Orang yang menentang Tritunggal mengatakan, sesungguhnya ayat Tritunggal itu ayat sisipan. Tidak ada pada zaman para rasul Tritunggal. Dan salah satu bukti yang diajukan sebagai ayat sisipan, ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Coba kita baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Perhatikan. Ada kurung kotak buka. Ya kan? Di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kurung tutup kotak. Benar kan? Kenapa kok ada kurung tutupnya? Ini dalam teks bahasa aslinya tidak ada. Teks bahasa asli yang tertua tidak ada. Teks ini ditambahkan pada terjemahan Latin. Dan kemudian baru diangkat Erasmus, diakui sebagai teks Yunani. Ini sebuah penafsiran dari Injil Yohanes. Karena itu letaknya pun dalam tanda kurung. Banyak yang seperti doa Bapa kami itu hanya berakhir pada dan lepaskanlah kami dari yang jahat, titik. Lalu ada kurung, buka, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai dan kerajaan sampai selama-lamanya, amin, kurung tutup. Itu sisipan, namanya doksologi. Sisipan itu bukan pemalsuan tapi penafsiran. Karena zaman dulu itu ayat-ayat angkanya ayat Alkitab itu belum ada. Maka kalau orang menafsirkan sesuatu itu ditaruh dengan huruf kursif yang berbeda. Artinya ini sisipan untuk menjelaskan makna. Tapi ini sisipan bukan pemalsuan. Ini penafsiran. Kenapa penafsiran? Waktu itu gereja menghadapi ajaran Gnostik Kerintus. Rasul Yohanes ini kenapa disebut sebagai anak-anak Boanerges? Artinya anak-anak guru. Kata orang Ambon kepala angin. Rasul Yohanes itu kepala angin. Orangnya itu kepala batu kalau untuk membela yang benar. Catatan Irenaeus berasal dari Polikarpus berasal dari Yohanes. Kalau Anda membaca buku saya, di belakang itu saya bawa buku lama itu. Diberi kata pengantar oleh almarhum Gus Dur waktu jadi presiden. Religi dan religiusitas Bung Karno. Buku itu saya tulis karena kecintaan saya pada Indonesia ini. Supaya Indonesia ini tidak muncul aliran yang aneh-aneh. Buku itu saya tulis sebelum ada PKS. Masih ada PK waktu itu. Saya mengatasi ke depan kalau nasionalisme kita, kebangsaan kita rapuh, akan muncul partai-partai agama. Dan itu akan mengganggu Indonesia yang ke depan. Saya sudah tulis itu. Saya mencari data itu sampai ke Jepang. Saya bertemu dengan Mr. Nakajima. Saya bertemu dengan Ibu Hartini Soekarno. Setelah melalui rangkaian cek and recheck sumber sejarah, baru saya tulis. Kalau saya bohong, orang yang hidup sejaman dengan Bung Karno masih banyak. Pak Ruslan Abdul Ghani waktu itu memberikan apresiasi terhadap saya di Blitar. Waktu saya membuka website perpustakaan Bung Karno. Saya ini kan bukan pejabat. Tapi kalau ada gitu-gitu yang buka saya itu aneh itu. Karena apa? Saya ini cukup jadi temannya pejabat. Karena dulu punya investasi politik. Jadi saya memang tidak mau terjun di dunia politik. Tapi kalau ada teman yang jadi anggota dewan di Jakarta sana atau jadi bupati, kepala daerah, itu saya masih diakses. Itu namanya investasi politik. Nah ketika itu saya tanya, Cak Ruslan, bagaimana buku saya? Iya, Bung Karno memang mengatakan seperti ini. Jadi dapat dikatakan, buku ini sumbernya Bambang Nurseno, informasi dari Ruslan Abdul Ghani, dari Ibu Hartini, dari Mr. Nakajima, bahwa Bung Karno
berkata begini. Ayo, siapa yang tidak percaya pada buku saya? Tetapi kalau yang nulis 600 tahun setelah Bung Karno dan bahasanya Meksiko dan menerima katanya wahyu di bawah bantalnya, yaitu sopo sing percaya ngapusi itu kan. Wahyu itu kan bagi sing percaya, sing ora percaya wahyu si Hombing, wahyu Suhendro kan begitu. Jadi sejarah tidak boleh dientengkan. Ini yang saya katakan dalam gereja purba namanya suksesi apostolik. Kenapa Yohanes disebut sebagai kepala angin? Kayak orang Ambon menyebut. Suatu saat dia itu punya murid. Ini data sejarah, ini tidak di Alkitab, nggak ada. Tapi meneguhkan Alkitab karena yang nulis generasi yang masih mengenal Yohanes. Yohanes itu punya seorang anak muda yang cerdas, pintar. Kemudian dia jadi muridnya, dibaptis di situ. Kemudian ditinggallah Rasul Yohanes pergi ke Yerusalem. Karena para rasul dulu selalu mengadakan koordinasi ke Yerusalem. Di sana ketemu Yakobus, Petrus, Yohanes karena soko guru jemaat. Nah, karena cukup lama ditinggal ke Yerusalem, sang pemuda yang salah yang dibaptis oleh sang rasul ini akhirnya jatuh karena kekecewaan terhadap gereja. Saat itu jatuh menjadi kepala perampok. Nah, kemudian dia tanya kepada salah seorang dari pengurus gereja itu. Mana si A, murid saya yang terkasih itu? Maaf guru, dia sudah mati. Mati? Di mana kuburannya? Dia lama ditanya. Maksud saya mati, dia mati dari anugerah Tuhan. Sekarang dia menjadi kepala perampok. Tinggal di hutan sebelah itu. Rasul Yohanes waktu sudah tua. Dan dia mengatakan, saya mau menemui dia. Jangan, itu sangat bahaya. Kawanan perampok yang sangat bahaya. Dia tetap datang ke situ dan ditemui. Ketika melihat wajah gurunya, dia tidak mau menatap. Anakku, belum ada waktu yang terlambat bagimu. Guru, jangan lihat saya tidak pantas menerima engkau. Siapapun pantas, apalagi saya. Kristus yang sudah kau kianati pun tetap pantas engkau lihat apabila engkau mau bertobat. Kembalilah anakku. Dan orang ini menangis karena lihat orang tua dengan sisa-sisa tenaganya itu datang ke hutan, ke royo-royo katanya orang Jawa, hanya mau menemui seorang murid yang sedang jatuh tadi. Dan kemudian dia menyembah di kakinya Yohanes. Kamu bangkit. Dan mulai sekarang jangan kamu lakukan perbuatan ini lagi. Seluruh kawanan perampok itu bertobat menjadi pengikutnya. Inilah sekelumit cerita tentang bagaimana Rasul Yohanes yang sekarang menulis surat yang kita baca ini. Cerita yang kedua. Pada suatu hari Korintus penyesat itu, yang mengajarkan Yesus itu anak wajar dari Maria dengan Yusuf, bukan lahir dari seorang perawan. Yesus itu hanya seorang yang dilahirkan karena proses pembuahan seksual yang wajar antara Yusuf dan Maryam. Ini ajarannya Korintus. Dan Korintus mengatakan, Yesus tidak pernah menjadi manusia sepenuhnya. Dia hanya manusia semu. Kemudian ketika Korintus ini ditegur, kira-kira seperti ini. Hei Korintus, kamu ini jangan ngotot. Saksi mata yang lihat Yesus, itu tidak mengatakan seperti yang kamu ajarkan. Kok kamu mengajarkan seperti itu? Itu saksi matanya masih ada. Dia tidak mau peduli. Oh, saya tidak perlu saksi mata. Karena saya bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Dalam visi, dalam petunjuk khusus, yang lain tidak boleh berhubungan. Lah saksi mata aja masih ada, dia berani bantah begitu. Maka berlakulah firman, kalau kamu ditolak pewartaanmu, kebaskanlah debu dari muka rumahnya. Kan begitu kan pesan Kristus? Begitu juga Yohanes. Dia yang dipikir bukan lagi ngurusi satu orang yang gendeng itu, tidak. Tapi yang diurusi, umatnya harus diselamatkan. Maka ketika suatu hari Korintus ada di sebuah kamar mandi umum di kota Efesus, ini ceritanya Irenaeus ceritanya Polikarpus langsung. Dia mengatakan, anakku cepat keluar dari ruang itu. Kenapa wahai guru? Karena Korintus, si musuh kebenaran itu ada di dalamnya. Aku takut rumah itu akan roboh karena tidak mampu menahan kesesatannya. Coba bayangkan, apa ya ada kira-kira rumah roboh karena ada orang sesat? Itu kan karena saking kuatnya dia memegang pengajaran rasuli, pengajaran Kristus itu sendiri. Itu gambaran tentang siapa Yohanes. Nah,
Bagaimana definisi kira-kira ajaran Korintus? Inilah yang ditekankan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Apa artinya datang dari air? Artinya Kristus ketika dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dia dibaptiskan, dilantik sebagai seorang yang akan menjadi Sang Mesias. Bukan hanya dengan air, tetapi air dan darah. Yaitu saat Yesus mati di atas kayu salib. Itulah yang datang dengan air pada saat pembaptisan, datang dengan darah pada saat dia disalib. Artinya apa? Waktu itu ada ajaran kaum Gnostik. Ajaran itu begini bunyinya. Korintus itu mengajarkan bahwa Yesus itu dihinggapi oleh roh besar yang namanya Kristus. Dan ini ajarannya kan sudah aneh-aneh. Wong Kristus itu kata kerja yang artinya diurapi. H Kristos, Hu Kristos atau H Masiah, dia yang diurapi, yang dilantik, yang ditentukan, yang dipastikan sebagai Sang Juru Selamat. Kok bisa Kristus diartikan roh besar? Itu bahasa Ibrani dari mana itu? Roh besar itu datang hinggap di manusia Yesus pada saat pembaptisan. Pada saat Yesus disalibkan, roh itu keluar lagi. Nah, kristologi teh celup inilah yang dikritik oleh Yohanes. Jadi dia mengatakan seolah-olah Yesus itu baru Kristus pada saat dia dibaptis. Berkarya, setelah dia mati, disalibkan, rohnya keluar. Jadi baru dicelup, diangkat lagi. Kira-kira seperti ini kristologi teh celup yang diajarkan oleh Korintus, yang dikritik oleh Yohanes. Makanya ketika dia mengatakan dia yang datang dengan air, artinya Yesus itu Kristus, Isa itu adalah Al-Masih, baik saat dia dilahirkan, baik saat dia dibaptiskan, baik saat dia mati, dia tetap adalah Al-Masih. Maka orang Kristen banyak menggunakan simbol air kehidupan, simbol darah. Ketika Yesus mati ditombak ada air dan darah. Itu adalah simbol-simbol tentang pentingnya air, itu adalah Sang Firman. Darah itu adalah pengorbanan Kristus. Karena itu kalau Anda mengatakan darah Yesus berkuasa, bukan darah ndlewer itu berkuasa, bukan. Artinya apa? Bandingkan orang Kristen itu bagaimana? Kok darah kok ajaib, darah kok ajaib. Coba bandingkan. Pada saat upacara bendera orang mengatakan marilah kita mengenang para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negeri ini, Indonesia merdeka ini, yang berjuang sampai titik darah yang penghabisan sehingga kita merdeka. Anda bisa membayangkan perjuangannya sampai mencapai kemerdekaan, atau yang Anda bayangkan darah ndelewer di pipi? Perjuangannya. Jadi ini kata Alkitab itu tidak bisa diterjemahkan harafiah. Loh, orang Kristen itu haus darah. Masa darah disebut di mana-mana? Bukan itu maksudnya. Setiap agama, keyakinan itu memiliki historical background. Ini yang dimaksud. Maka, nah saudara-saudara, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, dan rohlah yang bersaksi bahwa roh itu adalah kebenaran. Jadi bukti fisiknya, Yesus tetap Kristus ketika dia dibaptis, Yesus tetap Kristus ketika dia bangkit di antara orang mati, dan secara rohani Roh Kuduslah yang menjadi saksi karena dia yang berbicara di hati kita. Jadi air menyaksikan, setiap orang melihat pada saat pembaptisan itu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati datang dan hinggap di atas kepala Yesus dan berkata, engkau anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu kesaksian. Pada saat dia disalibkan mengatakan langit terbelah, gempa bumi, dan orang-orang berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Salib menyaksikan Yesus adalah Kristus. Baptis menyaksikan Yesus adalah Kristus. Dan apabila bukti fisik itu tidak cukup bagi Anda, Roh Kudus akan berbicara meyakinkan Anda. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Karena logika itu, maka dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini ayat aslinya. Kemudian para penyalin, karena waktu itu belum ada ayat, memahami seluruh kata-kata Yohanes
dari ayat 6, firman yang jadi daging ayat 1, itu semua mengatakan seperti satunya Yesus ketika dia dibaptis, ketika dia disalib. Begitu juga satunya Yesus dengan Roh Kudus ketika Roh klop memberi kesaksian yang sama. Begitu jugalah kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Seperti satunya pribadi Yesus ketika disaksikan melalui pembaptisan, melalui pengorbanan, dan melalui kesaksian Roh Kudus langsung. Jadi ini bukan pemalsuan. Tanpa sisipan ini pun Tritunggal, tetap Tritunggal. Nah ini, bayangkan kalau Anda tidak memahami kitab suci, konteks sejarahnya, arkeologi teksnya, kan terus jadi tidak karu-karuan, amburadul. Nah itulah saudara-saudara, karena itu sekarang ini muncul banyak gerakan-gerakan yang karena fakta sejarah dari gereja barat tadi kosong, makanya terus muncul gerakan saksi Yehova, muncul gerakan Unitarian. Itu karena apa? Memahami Alkitab bukan dari budaya Yahudi setempat ini. Bukan dari konteks di mana Alkitab ditulis. Tetapi dari budaya Koboi, dari budaya Batak, dari budaya Jawa. Itu salah. Bukan Jawa tidak benar, bukan Batak tidak benar. Tapi kalau faktanya terjadi di Israel, ya jangan berpikir secara bagong. Kalau terjadinya di Israel, ya jangan hanya berpikir secara paitua dari Ambon sana. Konteks sejarahnya harus dihormati. Anda boleh memberi Yesus baju orang Madura. Tapi ingat, Yesus tidak pernah mengatakan reng bine, joklah polah pada reng lake. Tidak pernah ada itu. Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Ini yang dilihat. Jadi kontekstualisasi itu ada batasnya. Kontekstualisasi untuk memahamkan kepada umat, tetapi bukan untuk menukar keasliannya. Nah ini karena itu, kalau dalam Alkitab dikatakan, dia adalah gambar Allah yang utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu dari Kolose pasal 1 ayat 15. Lalu penafsir saksi Yehova Unitarian mengatakan, loh, Alkitab sendiri mengatakan yang sulung kok. Berarti Yesus itu kan anak sulung. Kita ini adik-adiknya. Gitu loh. Dan karena Alkitab mengatakan yang sulung dari segala ciptaan, Yesus juga ciptaan, kita ini ciptaan sesudah Yesus. Nah ini kalau memahami Alkitab menurut pola pikir Ontorjo. Karena apa? Kalau yang sulung dalam bahasa Jawa, Ontorjo itu anaknya Werkudara. Adiknya namanya Gatut Koco, adiknya lagi namanya Ontoseno. Itu lek pewayangan Jawa. Karena yang sulung itu dalam bahasa Jawa anak mbarep, Ontoseno anak ragil. Kalau Anda memahami Alkitab menurut pola pikirnya pewayangan Jawa, tidak bisa. Karena apa? Di Alkitab, kitab Kejadian pasal 25 itu bercerita tentang Yakob berebut hak kesulungan dengan Esau. Ayo, Anda menafsirkan Onorejo, tidak ada itu berebut hak kesulungan. Sulung ya sulung kalau di Jawa. Kok bisa sulung diperebutkan? Karena apa? Faktanya kan Esau lebih lahir daripada Yakob lebih dulu. Anak kembar kan? Tapi yang keluar duluan kan Esau. Baru kemudian disusul Yakob. Sulung ya sulung itu kalau sulung dalam pengertian anak barep. Tapi bukan itu makna sulung bagi Alkitab. Sehingga ada yang menyebut berebut hak kesulungan. Bahasa Ibraninya bekor. Bahasa Yunaninya prototokos. Mengapa? Hak kesulungan itu dalam Alkitab tidak hanya berarti sulung secara waktu, anak barep, bukan itu. Tapi hak kesulungan memiliki 3 makna. Yang pertama, sulung keutamaan. Karena apa? Anak sulung memiliki hak 3. Pertama, dia berhak memimpin mesbah keluarga. 2, dia berhak menerima warisan 2 kali lipat. 3, yang lebih penting yang diperebutkan, dia berhak atas janji Abraham. Janji berkat Abraham. Maka diperebutkan hak kesulungan. Karena memang hukum di Yahudi saat itu seperti itu. Kalau kita membaca di Mazmur. Di kitab Mazmur, di sana ada ungkapan tentang Daud. Mazmur pasal 89 ayat 28. Aku akan menjadikan dia yang sulung, yang lebih tinggi dari raja-raja di bumi. Benarkah Daud itu anak sulung? Ayo sekarang. Daud bukan anak sulung.
1 Samuel 17 ayat 13-14 dikatakan kakaknya Daud yang pertama Eliab, kedua Aminadab dan yang sama dan yang bungsu adalah Daud. Loh, Daud anak bungsu secara biologis, tetapi tidak bungsu secara keutamaan Allah. Karena dia yang sulung dalam pengertian yang utama. Terus kemudian orang-orang saksi Yehova, Unitarian, sok tahu aja mengkritik. Ini dalam teks bahasa aslinya tidak ada kata yang utama. Kenapa ditambahkan? Karena konteksnya, Bung. Bayati kitab itu ada konteksnya apa? Bukan hanya lihat seperti itu. Lah ini. Nah, ini yang menafsirkan ayat-ayat Alkitab dalam konteks Ontorjo tadi saya katakan. Sekarang ada orang yang berusaha menafsir kitab suci menurut konteks Yahudi. Tetapi kurang sumber sejarah. Contohnya ini. Namanya Yohanes Rahmat. Nah, dia nulis buku judulnya Menguak Kekristenan Yahudi Perdana, sebuah pengantar. Diterbitkan oleh Yusuf Roni Center. Kata pengantar Abuna Profesor Dr. KM Yusuf Roni. Buku ini minta maaf saya tidak tahu kenapa Pak Yusuf mau menerbitkan. Tapi bagi saya buku ini termasuk Gombali Mukio. Bagi saya buku ini termasuk Gombali Mukio. Kenapa? Banyak kesalahan di dalamnya. Saya mau buktikan kesalahan. Ini ngomong tentang sejarah. Memang itu bidang saya. Di sini banyak diceritakan tentang kekristenan Yahudi menurut komunitas El Kesaid, menurut Justin Martir, menurut Hippolytus, menurut tokoh-tokoh abad-abad pertama. Memang betul. Tetapi tokoh-tokoh itu ditimbang dulu, misalnya gini. Sama-sama sejaman dengan Bung Karno. Kesaksian dari orang yang bernama Umar Dhani. Dia petinggi angkatan udara zaman Bung Karno. Dengan orang yang namanya Mbah Mukijo dari Tuban. Sama-sama hidup pada zaman Bung Karno. Penting mana? Karena satunya kenal langsung dengan Bung Karno, satunya tidak. Kan begitu. Oke, ini seorang pecinta Bung Karno. Namanya Mbah Mujono dari Yogyakarta misalnya. Mbah Jono ini pecinta Bung Karno, menganut marhenisme Bung Karno, tapi dia tidak kenal dengan Bung Karno. Secara sejarah mana yang dipentingkan? Yang kenal dengan Bung Karno. Nah, di antara bapak-bapak gereja yang tidak dibedakan di buku ini, bapak-bapak gereja itu ada yang punya jalur langsung dengan para rasul. Siapa dia? Yohanes punya murid, Petrus punya murid, Paulus punya murid. Muridnya Paulus misalnya Lukas. Muridnya Petrus misalnya Markus di Roma. Muridnya Petrus misalnya Ignatius di Antioquia. Muridnya Yohanes misalnya Papias di Heliopolis. Muridnya Yohanes misalnya Polikarpus di Smyrna. Itu semua jalur langsung dengan para rasul. Tetapi Justin Martir itu adalah seorang filosof, pengikut ajaran Plato yang bertobat jadi Kristen. Sekalipun dia menulis tahun 150, kesaksiannya lebih rendah dari sudut pandang sejarah dibanding dengan muridnya para rasul langsung gitu loh. Yang begini nggak pernah dipelajari. Makanya gereja sekarang ini begitu ada ajaran yang aneh asal beda dengan gereja, ini kelihatannya kok lebih pintar di pendeta saya. Nah, kagetan. Kedua, gumun. Ketiga, goblok. What is the meaning of goblok? Apa artinya itu? Karena dia sok tahu, dia tidak tahu sebenarnya. Saya mau buktikan banyak hal. Buku ini sangat mengganggu dalam konteks penginjilan. Saya ini orang yang luwes di dalam bergaul. Saya ini orang yang sangat-sangat ramah di dalam berinteraksi. Tapi dalam soal iman saya tidak pernah kompromi. Karena saya nulis buku ini. Judulnya Togok Madeg Pandito. Karena apa? Kalau saya tulis dengan bahasa sungguhan, wong golongan Gombali Mukio kok diajari beneran, nanti malah populer. Biarin saja, dibuat guyonan saja. Kan ada organisasi yang ngapusi pendeta-pendeta namanya API, Asosiasi Pendeta-Pendeta Indonesia. Ada itu. Pimpinannya aja tidak percaya dengan Kristus. Dia tidak percaya dengan Tritunggal, namanya Nugroho Cahyadi. Lah kok jadi pemimpin? Terus Pak Pendeta pada ikut, katanya yang desa-desa mau dibantu. Nah, kalau yang begini namanya API, tak plesetkan APUSI, Asosiasi Pendeta Unitarian se-Indonesia. Karena penggawean ngapusi. Ajarannya ini aneh.
Saudara Nugroho ini, dia mengatakan Yesus itu adalah malaikat Mikael yang jadi manusia. Coba, ada KKR di Betani atau di GBI mana itu mengatakan, saudara, mari kita percaya pada Yesus, malaikat Mikael yang jadi manusia, kan nggak diundang lagi. Bener apa enggak? Karena tahu itu tidak laku, makanya dia mendirikan asosiasi supaya pendeta-pendeta lain bisa ikut. Terus akhirnya, lah ini kan ubyak-ubyuk dengan pendeta lain, makanya dia tidak sesat gitu loh. Nah yang buka begitu itu saya, lalu marah-marah. Dikatakan Pak Bambang memfitnah saya. Loh, saya tidak memfitnah. Terus kemudian dia lapor kepada pendeta Timotius Arifin di Lembah Pujian. Pak Bambang katanya 3 kali menghindar dia. Ya betul, saya memang menghindar 3 kali itu karena apa? Disekenariokan oleh kelompok itu mau dibenturkan pihak ketiga. Saya ini kan politikus juga, Mas. Jadi saya tahu kalau mau dibenturkan ya saya nggak mau datang. Begitu dia sudah steril dari kelompok ketiga, ya toh, dia membuka api di Bali, saya tiba-tiba datang. Ayo kita klarifikasi lah. Dia kan nggak sempat persiapan membenturkan saya. Saya bantai di situ, Pak. Sebetulnya saya itu tidak mentolo dengan Bapak, tapi karena Bapak itu minta maaf ya. Bodoh Pak Anda itu. Berani ngajar, tulisan cuma 10 loh. Literatur 10 semua bahasa Indonesia. Kok Anda mau ngkritik gereja yang 2000 tahun eksis? Modalmu apa Pak? Saya bilang gitu. Wah, dia memang sebetulnya saya tidak mentolo. Tapi karena ajaran Alkitab diganggu, saya harus mentolo. Karena urusannya adalah urusan umat. Kan begitu. Tapi saya sadar, dalam interaksi kita memang harus luas. Luasnya buktinya apa? Saudara Yohanes Rahmat ini di kalangan teman-teman lintas agama memang terkenal. Nah jangan pendeta-pendeta silau karena keterkenalannya dia. Ketika 70 tahun mantan Menteri Sekretaris Negara, Pak Johan Effendi, dia diperingati dengan menulis buku merayakan kemajemuan, ya, pluralisme. Dia diminta nulis tentang Kristen Yahudi ini. Saya juga diminta nulis. Jadi kalau Anda percaya sama saya tidak kalah tampilan kok dengan Yohanes Rahmat. Kenapa Anda minder wadahai kompleks? Bahkan ketika dalam hal-hal yang sifatnya sangat krusial dalam hubungan lintas agama, yang jadi ketua atau yang jadi anggota Dewan Konsultatif Indonesia Conference and Religion Affairs itu saya, bukan dia. Sampai sekarang organisasi didirikan Gus Dur, saya tetap jadi penasehatnya. Tanpa saya harus mengorbankan keyakinan saya. Tanpa saya harus berkompromi dengan keyakinan gereja Rasuli. Saya tetap bisa diterima eksis. Bahkan teman saya mengatakan, Pak, saya ngundang Anda. Lu kenapa ngundang saya? Kalau ngundang pendeta-pendeta yang lain, Pak. Ya jangan ngerasani, itu teman sejawat saya. Enggak, Pak. Tapi yang disampaikan itu yang sama-sama, Pak. Kita mau tanya bedanya itu yang mana? Kok dia mesti cari-cari yang sama? Islam itu rahmatan lil alamin. Kok dia lebih Islam daripada kami katanya? Loh kalau Anda kan enggak. Anda kan buka. Tanpa tedeng-aling-aling yang namanya identitas Anda. Loh iya memang begitu. Nah kemarin, ini adalah sidang Mahkamah Konstitusi. Juridical Review. Uji materi Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65. Tentang penodaan agama. Telah diundang 40 saksi ahli dari berbagai macam kalangan, akademisi. Baik itu praktisi hukum, baik itu adalah ahli hukum, doktor di bidang hukum, di bidang budaya, sutradara, semua diminta untuk perlu apa tidak undang-undang penodaan agama ini dipertahankan. Kemarin hadir bersama saya itu sidang terakhir yang ke-27 bersama Profesor Dr. Yusril Mahidra Esa, kemudian Dr. Johan Effendi, Garin Nugroho, Profesor Dr. Subur Hadi Santoso dari UI, dan beberapa orang. Ada 40 saksi ahli termasuk Amin Rais dan sebagainya. Saya ini mungkin dianggap ahli, makanya saya diundang. Nah saya datang. Ketika saya datang, saya sebelumnya sudah nonton di televisi. Begitu saksi ahli mengatakan cabut undang-undang ini, FPI langsung bergerak di bawah. Nah secara manusia, waduh ini surban-surban putih kok wakeh banget ini. Dan sepertinya dibiarkan seolah-olah jumlahnya polisi itu kalah banyak dengan mereka. Nah diundang Mahkamah Konstitusi, kalau nggak datang itu tindak pidana.
Karena kita dianggap ngerti kok tidak mau bersaksi, gitu kan tindak pidana menurut KUHP. Saya datang, meskipun yang rekomendasi saya itu himpunan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus saya janji, Pak, apa jaminannya? Kalau saya hadir dan aman, Pak, mereka di bawah, Pak. Kita sidangnya di lantai 3. Dalam pikiran saya, iya. Setelah sidangnya selesai, turun dicegat di bawah kan sama saja. Apa jaminan pengamanannya? Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, di satu pihak saya harus berkata vokal tentang ini, tapi di pihak lain, ya kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kira-kira seperti itulah. Tetapi tiba pada pergumulan saya belajar dari Kristus. Jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Saya putuskan akan datang. Tapi Tuhan memberi hikmat. Coba kamu pikir. Buka Google malam hari. Google, saya tulis nama saya sendiri, Bambang Nursena. Wah, ditulisnya macam-macam. Bagi orang saksi Yehova, saya ini kasar. Saya ini tidak punya kasih Kristiani. Bagi orang Unitarian, wah saya dimaki-maki pembohong. Padahal yang saya bohongkan apa? Kemudian di kalangan orang-orang Islam garis keras, musuh-musuh Islam lah. Kalau nama saya muncul di sidang Mahkamah Konstitusi, kan belum apa-apa sudah teriak ya Allahu Akbar saya. Itu diberi gelar sama Keraton Solo, Surakarta Hadiningrat. Gelar saya itu Kanjeng Pangeran Seno Hadiningrat. Nah itu. Saya dikasih gelar itu ada serat kekancingan. Serat kekancingan itu bukti bahwa kita memang berasal dari keraton. Mahkamah Konstitusi seminggu sebelumnya telepon lagi. Pak, tolong berkas-berkasnya masuk ke panitera. Karena minggu depan hari Rabu sudah sidang. Oke, hari Sabtu saya kirim lagi. Tapi minta maaf. Yang saya kirim KTP dan satunya serat kekancingan. Kenapa kok serat kekancingan? Karena saya akan pakai tampil dengan nama tua saya, bukan nama muda saya. Seolah-olah kita sudah tua aja kan gitu kan. Ngomong gitu, oke boleh, tidak masalah. Yang penting Bapak bersaksi. Saya datang bersaksi. Saya pelajari itu di Mahkamah Konstitusi itu selama waktu yang singkat. Itu kira-kira tebalnya berkas itu kira-kira 2 kali keramik ini, 60 meter kira-kira. 60 cm. Tebal sekali segini. Saya baca, saya uraikan. Tapi sebelumnya memang saya sudah tahu isinya undang-undang itu. Terus saya katakan, Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Begitu saya diajukan saksi ahli oleh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saya disumpah secara Kristen, diteriaki munafik, munafik. Kenapa kok orang Kristen diajukan oleh HPK? Nah, saya mau jawab. Saya ini tidak disumpah secara kepercayaan karena saya memang bukan penghayat kepercayaan. Saya orang Kristen, penganut salah satu agama besar di dunia. Karena saya ini lahir di Indonesia. Sebelum Kristen itu datang ke Indonesia, agama saya disambut ramah oleh Ibu Pertiwi. Saya punya hutang budi pada Ibu Pertiwi, tuan rumah yang ramah dan tidak suka bertengkar, tapi yang sekarang ini menjadi penumpang gelap dari kereta-kereta agama resmi, yaitu saudara saya, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu. Jadi kalau saya memberi kesaksian, bukan apa yang saya yakini, tapi apa yang saya ketahui tentang undang-undang ini dan tentang eksistensi aliran kepercayaan. Nah, mereka mulai reda. Lalu saya katakan, menurut saya undang-undang ini bertentangan dengan HAM. Undang-undang ini bertentangan dengan akal sehat. Undang-undang ini bertentangan dengan fakta sejarah. Pasal pertama, undang-undang ini dikatakan, dilarang dengan sengaja atau barang siapa dengan sengaja menceritakan atau mencari dukungan di depan umum dengan melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang berlaku di Indonesia, atau membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan tersebut bertentangan dengan agama yang berlaku di Indonesia. Pasal 3, Setelah diperingatkan oleh Jaksa Agung dan seterusnya lewat proses, apabila yang bersangkutan, orang, lembaga atau aliran kepercayaan tetap saja melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal pertama, diancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Di kalangan Kristen saya ingatkan, Pendeta KAM Yusuf Roni kena pasal ini. Nah ini, karena apa?
membuat penafsiran terhadap agama yang berlaku di Indonesia, di mana tafsirannya itu berbeda dengan agama yang ditafsirkan, yaitu Islam. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Oleh Pak Yusuf ditafsirkan, jalan yang lurus itu adalah Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kena pasal ini. Itu yang sering saya peringatkan. Kita tidak usah ngutip-ngutip ajaran agama orang lain. Tapi kalau dalam konteks akademis, ada kiai, ada ustadz, ada profesor, ada doktor dari kalangan Islam, kita berbicara loh, kan ada saksinya. Kan begitu, jadi pertama kita tidak menjadi jago kandang, ngerasani Islam di tempat orang lain. Kalau kita dirasani kan nggak suka juga. Tapi kan kita suka tepuk tangan, padahal kita tidak tahu yang kita tepuk tangani. Itulah sebabnya saya sering muncul di forum-forum televisi, di TVRI misalnya, Dialog Aktual, di SCTV, Barometer, bersama tokoh-tokoh Islam langsung. Saya menghindari undang-undang ini. Begitu ada kesempatan undang-undangnya dicabut, saya harus maju, karena itu kesempatan. Lalu saya berikan contoh. Di mana pernah ada, di mana agama tidak pernah mengembangkan tafsiran yang berbeda terhadap agama lain. Kalau undang-undang ini berlaku, saya harus berkata, buku yang ditulis oleh seorang ulama besar yang mengkaitkan namanya dengan Imam Al-Ghazali, Ar-Raddul Jamil li ilahiyati Isa bisarihil Injil, yang artinya jawaban yang excellent, penolakan yang excellent. Rad itu penolakan yang sempurna terhadap keilahian Yesus menurut teks Injil otentik itu sendiri. Jadi Imam Al-Ghazali mengutip Injil untuk menyerang Kristen. Ini tindak pidana penodaan agama pasal 1. Ibnu Taimiyah yang besar itu, yang menulis buku Jawabus Sahih liman badala dinil masih, jawaban yang sahih, yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agama Kristus. Siapa yang mengubah agama Kristus? Ya kita-kita ini, katanya. Ini penodaan terhadap pasal 1. Bahkan kalau dirunut lebih lanjut, wayang ini oleh UNESCO ditentukan budaya asli Indonesia. Sebelumnya diketahui oleh sejarawan Brandes, Rasers, Kruit, semua mengakui ini budaya bangsa Indonesia. Prasasti Balitung membuktikan si Galigi mawayang buat yang. Si Galigi memainkan wayang untuk menyembah Tuhan. Dari kata yang muncul kata sembahyang, menyembah Tuhan. Ini Nusantara asli. Oleh orang India tahun 905. Dalam prasasti ditambahi dengan kata-kata Macarita Bima Yakumara. Menceritakan Bima pada saat dia masih muda. Wayang dipakai untuk dakwah Hindu, padahal itu wayang asli Nusantara. Ketika wali-wali masuk ke Indonesia, wayang ditaklukkan, ditafsirkan untuk dakwah Islam. Ayo siapa yang menodai agama? Semua kita melakukan penodaan agama. Bukan hanya Yusuf Roni, semua kita melakukan penodaan agama. Sunan Kalijogo juga melakukan penodaan agama. Karena apa? Katanya Babat Cirebon, Prabu Yudhistira alias Puntadewa tidak bisa mati karena tidak bisa membaca jimatnya Kalimosodo. Jalan terus ke arah barat. Sampai di arah barat ketemulah dia dengan Sunan Kalijogo. Ditanya, Tuan dari mana? Kok kelihatannya Tuan berasal dari tempat yang jauh? Babat tidak menceritakan kok bisa Sunan Kalijogo berbicara dalam bahasa India, tidak diceritakan. Wong namanya juga dongeng, ya kan? Saya tidak bisa mengerti arti jimat saya. Oh silahkan, mari saya ajari nulis, ngaji. Tanah, tangannya digoreskan ke tanah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejatine ingsun anyekseni yen ora ana Gusti Pangeran kang wajib sinembah kejaba saha Gusti Allah, lan ingsun juga nyekseni yen Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Sama-sama mengaji jadi Prabu Samiaji. Ini kan namanya otak-atik matuk. Ayo sekarang, apakah ini bukan menodai agama lain, agama Hindu? Terus saya katakan, padahal yang namanya Kalimosodo itu asalnya dari bahasa Jawa kuno. Kali Maha Usada, kali zaman kali juga, zaman kegelapan.
maha besar, usada, penyembuh besar pada zaman kali. Makanya dalam tulisan Empu Sedah yang judulnya Arjuna Wiwaha, yang judulnya adalah Kakawin Baratayuda. Empu Sedah mengatakan, Pustaka Kalima Husada Rine Gepira. Bahasa Jawa kuno itu dibaca AAA. Baru O itu zaman Mataram itu kira-kira abad 17. Rine Gepiro itu baru abad 17. Kalau zaman Majapahit, Pustaka Kalima Husada Rine Gepira. Kemudian dikatakan, dipeganglah Jamus Kalimosodo itu dan akhirnya apa? Menjadi senjata yang menyala-nyala, mangarap-arap. Ini kok bisa diartikan kalimat syahadat? Kan udah adik matuk itu. Kemudian dewa-dewa Hindu yang sangat dihormati, antara lain Dewa Prangina, Sang Yang Bathara Guru, diturunkan jadi ajajil, iblis yang mengaku Tuhan. Apakah para wali tidak harus dikenai Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65? Tolong dipikirkan majelis hakim yang mulia. Yang kedua, membuat kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai agama itu. Bagaimana kita bisa ngukur? Sebuah agama kalau lahir dari tempat yang sama, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha di India, Tao, Konfusius di Cina, otomatis bahasanya mirip-mirip. Lalu mana yang menodai mana sekarang? Kalau Anda mengatakan jilbab pakaian Islam, siapa bilang? 1400 sebelum Masehi Undang-Undang Hammurabi sudah mengenal jilbab. Kemudian diambil alih oleh Perjanjian Lama. Kemudian diambil alih oleh Yahudi, oleh Kristen Ortodok, baru oleh Islam. Ayo sekarang, buktinya apa kalau jilbab dari Mesopotamia di Alkitab ada? Ketika Laban ketemu dengan Yakub, gitu. Yakub kan naksir anaknya paman Laban, namanya Rahel. Tetapi kemudian ketika diusung ke tendanya Nabi Yakub, kok yang muncul Lea bukan Rahel? Loh kenapa? Yakub tidak tahu karena pakai purda. Hanya kelihatan motonya kayak ninja begini. Gitu? Nah, kemudian ketika dibuka, loh, ternyata ini bukan Lea. Ternyata bukan Rahel tapi Lea. Menurut adat istiadat kami, kata Laban, seorang adik tidak bisa mendahului kakaknya menikah. Bekerjalah 7 tahun lagi, engkau akan memperoleh adiknya. Apa buktinya Yakub Yahudi? Yakub menamai batu peringatan itu Galet. Sementara Laban menamai batu peringatan itu Yegar Sehaduta, batu kesaksian. Bahasa Arabnya Hajar As-Sahadah. Sehaduta itu sahadat bahasa Arabnya. Artinya dia bicara dalam bahasa Aram, ini termasuk Aram Naharayim, Mesopotamia, tempatnya Hammurabi, dibawa ke Israel oleh Nabi Yakub, diteruskan oleh Kristen Ortodok, diteruskan oleh Islam. Pergilah ke Rusia, Tuan Hakim, pergi ke Palestina, semua orang Kristen sembahyang dengan berjilbab. Apakah itu menodai Islam? Kalau di sini LPMI masuk penjara gara-gara pakai jilbab di Batu itu kan? Itu membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai agama lain. Apalagi kalau soal bahasa, soal tata cara ibadah. Tata cara ibadah misalnya. Ngaji di Indonesia treat merek Islam. Karena orang di sini tidak mengenal budaya Arab selain budaya Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Islam ini. Benar apa enggak? Tapi coba, kalau Anda pergi ke Kairo, pergi ke Mesir, pergi ke Palestina. Min masamir liabina Daudan nabi wa malikut tohir. Barakatullah alaina amin. Haleluya. Lu kok sama? Ini nada, bukan agama. Ini budaya, bukan agama. Coba bayangkan. Kalau itu diagamakan kan parah. Shadaqallahul azim. Haleluya. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Sama nadanya. Minir. Kalau orang Kristen Barat nyanyi,
gloria in excelsis Deo. Ini saya omongkan di depan Duta Besar Palestina, di depan Komarudin Hidayat. Nah, kalau tanya aja sama Pak Dubes, bener nggak saya bilang gitu. Itu waktu Natal kemarin saya kan diwawancara, dimuat di televisi RI, di MNTV, di NDTV. Kemudian saya bilang, ini budaya Timur Tengah. Jadi kalau orang Barat tuh nyanyinya banyak nada mayornya, in excelsis Deo. Kalau orang Timur Tengah banyak minernya. Al-Majdulillah, Al-Majdulillah. Ini lagu rohani di Timur Tengah. Ayo sekarang, siapa yang nyontoh siapa? Ini sebelum Islam sudah ada seperti ini. Ini tidak masuk akal undang-undang ini, saya bilang gitu. Nah, terus kalau soal kata per kata dipersoalkan, ayo sekarang, mana ada kata satu agama yang tidak mempengaruhi agama lain ketika itu menjadi bahasa umum? Contohnya, orang Kristen di Indonesia banyak memakai kata Islam. Dan kata itu tidak ada di orang Kristen Arab. Misalnya khotbah. Khotbah itu bahasa Islam, bukan bahasa Kristen Arab. Karena khotbah itu artinya ucapan-ucapan yang diberikan oleh sang khotib. Dan khotib itu petugas masjid. Gereja bukan khotib tapi pendeta, al-kahin, ya kan? Kalau di orang-orang Kristen Arab namanya bukan khotbah tapi mau'izah. Makanya saya nulis buku tentang Palestina itu, Mau'izah Cinta dari Palestina. Itu perjuangan seorang pendeta Palestina. Menara gereja namanya burgus di Timur Tengah. Kalau menara masjid namanya manarat. Manarat itu kan dari kata nar. Dulu dipinjam dari arsitektur Persia untuk menyembah dewa api. Arsitektur kubah masjid itu dari Bizantium, dari Kristen Ortodok Yunani, bukan dari Islam. Lah kalau soal pinjam meminjam dipersoalkan, tidak pernah negara membangun kemakmuran bagi rakyat, tapi ngurusi kalimat. Coba sekarang, kami orang Kristen, ini orang Kristen protes, bahasa Yunani itu bahasa kami, bahasa perjanjian baru. Padahal rumus-rumus kimia, fisika, pakai rumus-rumus pakai huruf Yunani, alfa, lambda, gamma. Karena Anda Islam harus memakai rumus alif, lam, goin. Lah kan rusak ini matematika. Ayo sekarang, orang Konghucu akan marah lagi. Ini bahasa Cina itu bahasa hak saya. Anda tidak boleh membuka warung bakso sapi. Loh kenapa? Mana ceritanya bak kok sapi? Bak itu mesti babi. Siobak itu mesti babi. Sioke itu mesti ayam. Kok ini bakso sapi? Nggak ada. Itu lagi 100% halal. Lu ini kan bahasa bikinanmu. Lah ini kan rusak seperti ini. Lalu saya katakan, berdasarkan fakta-fakta secara historis, secara tafsiran agama, maka tidak mungkin ada tafsir tunggal agama. Bagi orang Islam saja, sama-sama Islamnya. Bagi orang NU, tahlil, talqin mayit itu bagian dari ibadah. Ya kan? Bagi orang Muhammadiyah, ziarah kubur, talqin, tahlil itu bid'ah. Dan kata Muhammadiyah, kullu bid'atin dolalah. Setiap bidat itu sesat. Yang di Muhammadiyah sesat, di NU itu ibadah. Lalu bagaimana? Orang Protestan tidak ada ziarah kubur. Di Katolik ada misa arwah. Ayo, mana yang tafsiran yang benar? Sama-sama Kristennya. Tidak mungkin negara intervensi terlalu jauh yang mulia. Maka saya dengan tanggung jawab pada negeri ini yang saya cintai, yang saya hormati, Tuan Hakim, undang-undang ini tidak cocok lagi dengan tuntutan zaman dan harus dicabut. Begitu saya ngomong dicabut langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini mau terjadi apa? Terjadilah. Itu sudah. Pertama-tama saya agak grogi, saudara-saudara. Wah, ini wong putih-putih sakmene kayak itu bisa ngeruyuk saya ini. Mereka biasanya datang demo itu jam 10, setengah 9 saya sudah ada di MK. Jadi kawal saya di MK. Nah, yang lucu, saya sebelum bersaksi saya yakin betul kamu akan diserahkan ke mahkamah, apalagi ini bukan diserahkan. Ini kan lebih hormat jadi saksi ahli. Kamu akan ditanyai macam-macam, tapi ingatlah saya akan berbicara kepadamu. Saya pegang. Saya mengatakan, Tuhan,
Saya percaya kuasamu melebihi daripada yang lain-lain yang pernah ada di muka bumi, roh-roh dunia ini. Saya hanya minta satu permohonan, nggak usah jauh-jauh. Yang besok urusan besok Tuhan, tapi yang sekarang. Di dalam nama Yesus, bungkam mulutnya orang-orang itu. Ha, itu. Dan ternyata betul mulutnya Pak itu Yusril Mahendra nggak bisa ngomong dengan argumentasi saya. Menang, tilak itu nggak bisa karu-karuan. Iya toh? Dan saya bersyukur. Berita dari Guntur Romli, teman saya dari Jakarta, dari komunitas Utan Kayu, dikatakan, Pak Bambang, kemarin posisi hakimnya Mahkamah Konstitusi itu 8. 3 pro kita, 5 pro mereka. Pro yang kita itu yang mencabut undang-undang ini. Tapi Pak, sekarang 50-50. 4 pro kita, 4 pro mereka. Jadi sudah nyebrang satu. Putusan Mahkamah Konstitusi akan dilakukan tanggal 1 April, minggu depan. Kalau hari ini Anda berdoa, minta kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. 1 hakim nyebrang, undang-undang ini sudah habis. Jadi saya ringkan begini supaya Anda ikut berdoa pada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Saya pikir Pak Mahfud MD cukup bijak karena dia banyak mendengar. Setelah selesai itu, dia rupanya lihat-lihat saya karena 2 hakim Mahkamah Konstitusi itu dosen saya. Saya ngambil program doktor bidang hukum. Kemudian dia lihat-lihat saya, tapi kok namanya kok Kanjeng Pangeran Senoati Ningrat, mungkin begitu kan? Nah dia cuman ini aja lihat-lihat saya. Setelah itu, terima kasih. Saya pikir itu presentasi dari Kanjeng Seno itu supaya disampaikan ke panitia. Oh sudah, Tuan Hakim sudah di depan. Oh terima kasih karena makalahnya bagus sekali. Waktu dia turun, saya turun bersama teman-teman HPK, ketemu sama saya. Oh Pak Seno, makalahnya bagus sekali. Saya sudah dapat. Oh iya Pak, terima kasih. Pak, Bapak lupa sama saya. Loh siapa? Saya kan mahasiswanya Bapak di Universitas Brawijaya. Oh iya, tapi nama saya ini nama dari keraton. Nama saya aslinya Bambang Nur Seno. Oh iya. Saya ingat, makanya tadi saya lihat-lihat. Kok sepertinya saya sudah kenal. Tapi kok namanya lain, katanya gitu. Ini kan bagian dari hikmat gitu loh. Makanya saya nulis gini, pakai Seno Adiningrat. Nggak usah pakai nama Bambang Nur Seno, karena ini guyonan. Kalau yang serius saya tulis pakai nama saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah negeri kita. Kadang-kadang saya prihatin. Kok di tengah-tengah situasi semodern ini, negara masih kalah dengan preman. Setelah Garin Nugroho, sutradara yang terkenal itu, mengatakan, saya minta undang-undang ditolak, Allahu Akbar. Dia turun, mobilnya ringsek. Mobilnya ringsek, nggak tahu diganti apa enggak sama Mahkamah Konstitusi. Kemudian 2 pengacaranya, Khairul Anam dari Malang, pengacaranya pemohon, dan pemohonnya itu Gus Dur sebetulnya mula-mula, yang tanda tangan itu. Dan kemudian Pak Johan Effendi, Musdah Mulia dari ICRP, dan Profesor Dawam Raharjo. Pemohonnya supaya undang-undang dicabut. Nah karena itu saya juga minta lah supaya kita hormat pada Gus Dur yang telah mendahului nasionalisme ini, makanya saya maju jadi Mahkamah Konstitusi. Yang lebih lucu ini, waktu mau pulang, di depan saya itu ada salah seorang pemimpin dari penghayat kepercayaan. Tangannya itu kok munyer-munyer gini. Ngapain ini? Terus saya tanya sama teman saya, Mas Hadi, kenapa itu Pak Sri kok begitu? Oh ini diputer giling Mas, biar FPI mumet. Oh, saya terilhami, kalau gitu diputer giling kasihan nanti pulang mati. Kan dia posisinya di sini, liftnya untuk turun dari Mahkamah lantai 3 itu di sini. Sementara mereka di sini. Tangan saya cuma saya arah-arahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waktu saya turun, nah ini, saya ini kan ya itulah sulitnya kalau orang pernah jadi politikus itu begitu itu. Rasionya jalan, imannya juga jalan kan gitu kan. Kadang-kadang tuh dominan yang mana itu kadang-kadang juga nggak ngerti itu. Saya sudah siapkan kaos dari Sriwijaya Air, dan nama topi. Pokoknya kalau di situ masih ada putih-putih, saya masuk kamar mandi ganti kaos, pakai topi turun ke bawah. Tapi ternyata cukup gini-gini mereka sudah nyingkir juga gitu. Pulang, langsung saya ke airport. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Seorang Kristen jangan sampai kehilangan identitas imannya. Saya tidak pernah merasa canggung ketika saya mengatakan, sekalipun saya ditunjuk sebagai saksi ahli dari himpunan kepercayaan, tapi saya bukan orang kepercayaan.
Saya seorang pengikut Yesus. Dan saya disumpah menurut kekristenan. Dan saya dekat dengan siapapun tanpa kehilangan jati diri. Lah ini, bukunya pendeta menghujat Rasul Paulus. Ini bagaimana logikanya? Ini nggak bisa ngerti saya. Mungkin atau saya ini yang terlalu ekstrim. Tapi kalau saya terlalu ekstrim kok saya diterima di mana-mana. Kalau misalnya saya terlalu ekstrim, Yohanes Rahmat dengan saya kok masih lari saya. Heran saya. Tapi kalau pendeta, kenapa tulisannya seperti ini? Dan saya lebih heran lagi, untuk apa Pak Yusuf memberi kata pengantar buku ini dan menerbitkannya? Lebih tidak masuk akal saya lagi. Tapi baiklah, itu pilihan orang di depan Tuhan. Dan itu bukan hak saya untuk menghakimi orang. Tapi hak saya, hanya saya mengatakan, saya ingin menjaga agar domba-domba ini tidak tersesat. Saya ingin memberikan rujukan sejarah yang kuat. Saya ingin memberikan arkeologi teks kitab suci yang kuat. Agar kita seramah dengan setiap orang. Tapi kita tidak kehilangan jati diri kita. Sebagai pengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan itu dimungkinkan karena kita firman Tuhan tinggal dalam hati kita. Amin. Mari kita bangkit.